Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu, info mengenai sawit dan info seputar sawit. Pertama, untuk harga CPO di KPBN terupdate harga Rp11.105 per kilogram, Rp11.105 per kilogram. Alhamdulillah udah tembus 11.000 ya. Bagaimana dengan harga sawit? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga sawit di daerah masing-masing. Kemudian kita ada info sawit lainnya. Apkasindo, ini 5 alasan petani sawit lambat terapkan skim ISPO. Info Sawit Jakarta. Pada workshop ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil yang diselenggarakan DPP Apkasindo Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia bersama DPW Apkasindo Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS, telah menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan untuk penerapannya. Workshop tersebut membahas mengenai masa depan petani sawit pasca 2025, wajib ISPO. Lantas bagaimana cara petani mengimplementasikan ISPO dengan segala keterbatasannya di Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat 21 Juli 2023. Di antara hasil workshop tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung, terdapat 5 sebab utama mengapa petani sawit baru 0,31% yang baru memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sejak tahun 2011. Pertama adalah status kawasan perkebunan sawit petani yang diklaim oleh KLHK. Kedua, sulitnya petani meraih STDB, surat tanda daftar budidaya. Ketiga, awamnya petani tentang SPPL, izin lingkungan. Keempat, pencatatan usaha budidaya sawit yang minim. Dan kelima, penerapan GAP atau Good Agricultural Practices. Kelima adalah bagian utama syarat mutlak menuju ISPO. Selain kelima faktor ini, kata Gulat, ada 3 faktor eksternal lainnya sebagai penyebab minimnya petani sawit bersertifikasi ISPO. Pertama, biaya yang cukup besar untuk melengkapi persyaratan ISPO, termasuk biaya untuk lembaga sertifikasi. Kemudian kedua, tidak adanya harga premium TBS yang sudah ISPO. Dan ketiga, minimnya pengetahuan petani tentang ISPO. Saya mendengar bisik-bisik bahwa Perpres ISPO nomor 44 tahun 2020 ini sedang proses revisi. Ini kesempatan untuk mengevaluasi secara keseluruhan sehingga ISPO menjadi cita-cita bersama, bukan hanya proyek dari konsultan perancang ISPO tersebut, kata Gulat dalam keterangannya pada Info Sawit. Lebih lanjut, kata Gulat, semestinya Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai yang menanggung jawab tentang ISPO ini mengevaluasi kendala-kendala ini, bukan justru menambah aturan dan kewajiban lainnya. Mengapa saya bilang bisik-bisik? Karena memang kami petani sawit tidak pernah diundang untuk ikut berpartisipasi memberi masukan proses revisi tersebut, dan kalau memang benar proses revisi ISPO sedang berlangsung, ini sudah keterlaluan, ujarnya. Apalagi anehnya dalam merevisi regulasi Perpres ISPO, di mana petani sawit merupakan salah satu pihak pelaksana dari regulasi tersebut, tidak diajak diskusi. Ini patut dicurigai, dan Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, harus tahu tentang kejanggalan proses revisi Perpres ISPO ini sebelum terlambat, kata Gulat.
Sementara diungkapkan Ketua DPW Apkasindo Provinsi Sulawesi Barat, Andi Kasrudin Raja Muda, petani sawit dalam penerapan kebijakan ISPO masih bersifat voluntary, tidak wajib. Masih banyak petani yang kebingungan, apalagi setelah mandatory wajib di Perpres ISPO, setelah membuat kepanikan luar biasa bagi petani, apalagi dibatasi sampai 2025 semua harus sudah ISPO katanya. Diskusi sempat memanas pada workshop ISPO Petani Sulawesi Barat. Akhirnya membuahkan beberapa kesimpulan strategis, antara lain. Pertama, kesimpulan petani sawit mendukung sepenuhnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Untuk itu, revisi Perpres ISPO harus mencakup dua opsi, yaitu kembalikan petani menjadi voluntary atau buatkan dua klaster ISPO, absolut bagi korporasi dan relatif bagi petani sawit. Relatif ISPO petani dibagi dalam beberapa klaster. Kesimpulan kedua adalah ISPO harus menjadikan harga TBS lebih baik. Kemudian kesimpulan ketiga adalah proses revisi jangan diserahkan ke konsultan. Serta dalam pembahasan revisi Perpres ISPO harus melibatkan asosiasi petani sawit dari awal sampai akhir. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info harga TBS sawit di Merangin Jambi di tingkat PKS harga terupdate Rp1.875 per kilogram, Rp1.875 per kilogram di tingkat pabrik. Demikian dulu info dari Sawit dan Satu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.